Oke, tenang, tenang, tenang. Oke, tenang, 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 tenang. Kami nggak mau cari masalah. Kita tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Kami hanya ingin bertanya-tanya. Ya, bisa tenang. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Kami akan menguak mitos dan misteri atau sejarah tentang Tangkuban Perahu. Ya, pemirsa Kelana Masa, tentunya kami akan panggil jin yang berasal dari Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu, dan nantinya akan kami tanya-tanya tentang sejarah Sangkuriang dan ibunya Dayang Sumbi serta si Tumang. Jadi sebelum itu pemirsa Kelana Masa, saya akan bertemu Gus Iman terlebih dahulu. Nah, pemirsa Kelana Masa, sekarang saya sudah bersama Gus Iman. Langsung saja saya akan bertanya-tanya tentang proses mediumisasi pada malam hari ini. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Gus Iman, malam hari ini rencananya kita akan menguak sejarah di balik cerita Sangkuriang dan ibunya Dayang Sumbi yang akhirnya menjadi destinasi wisata yang sekarang dinamakan Tangkuban Perahu. Oke, insya Allah ya. Jadi kira-kira Gus Iman malam hari ini untuk melakukan proses mediumisasi ini Gus Iman langsung atau murid Gus Iman yang turun tangan? Ya, untuk proses mediumisasi terkait legenda Gunung Tangkuban Perahu tentunya karena ini lokasi pun jauh, ya. Kalau nggak salah di daerah Jawa Barat, insya Allah. Dan Jawa Barat lebih terkenal bahasanya itu Sunda. Iya. Tapi bangsa jin apakah kira-kira bisa menguasai bahasa lebih dari satu? Oh, bisa kali tentunya kan. Ya, mudah-mudahan. Jadi buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, walaupun lokasinya jauh, walaupun masyarakat di sana menggunakan bahasa Sunda, bangsa jin bisa sekali guna menggunakan bahasa selain bahasa daerahnya tentunya, ya seperti itu. Jadi nggak usah heran, nggak usah bingung, ya itulah sedikit perbedaan antara bangsa kita dan bangsa jin. Manusia aja banyak yang mampu menguasai beberapa bahasa. Mungkin dalam waktu singkat, tentunya perlu belajar kalau manusia. Dan untuk malam ini tak perlulah saya turun tangan langsung. Tujuan saya guna anggota kita ya terus berlatih dan berlatih supaya lebih mahir. Nantinya kalau ada yang kurang pas ya kita pun akan bantu juga tentunya. Ya. Mengenai bahasa jin tadi Gus. Ya. Ketika makhluk gaib yang berasal dari sana kita panggil ke sini yang notabene bahasanya bahasa Sunda Gus. Ya. Ketika kita panggil di sini ternyata dia berbahasa Jawa dan atau berbahasa Sumatera Utara. Tapi begitu kita berada di sana Gus misalnya, ketika kita panggil makhluk gaib yang berasal dari Sumatera Utara ini juga bisa menyesuaikan bahasa di Sunda sana. Bisa karena ada pengaruh daripada mediator yang digunakan. Iya, itu ada beberapa persennya pengaruh mediator. Karena jaringan pita suara yang dipakai yang keluar dari bahasa jin ini melalui jaringan pita suara manusia. Seperti itu. Oke. Ingin bertanya saya? Ya, boleh nggak apa-apa. Jadi bagaimana Gus, langsung saja kita lakukan? Mulai saja lah. Iya. Bang Jumain kemari. Ya. Iya. Oke. Silakan di sini Pak Jumain. Ya, sehat Bang Jumain? Iya, sehat lah ya. Coba mediumisasi, panggil makhluk gaib di daerah Jawa Barat, Gunung Tangkuban Perahu. Insya Allah, Gus. Ya, dan jangan lupa diawali minta pertolongan kepada Allah. Jangan kepada yang lain tentunya, semoga dimudahkan. Ya, seperti itu ya. Dan pada malam ini mediator kita Bang Faiz. Ya, kemari Bang Faiz. Iya, ya. Sini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Siap mediumisasi Bang Faiz? Iya. Mulai saja lah ya. Mulai saja. Langsung saja Pak Jumain. Ya, monggo. Bang Faiz silakan duduk.
Oke, tenang. Oke, tenang. Kami nggak mau cari masalah. Kita tidak ingin bermusuhan dengan Anda. Kami hanya ingin bertanya-tanya. Ya, bisa tenang. Oke, maaf ya. Saya duduk di sini ya. Assalamualaikum. Apakah Anda bisa berbahasa manusia? Bisa? Bisa. Assalamualaikum. Anak muslim? Tidak. Oke, duduk. Tenangkan diri dulu. Bisa berbicara dengan kami? Oke. Anda berasal dari mana? Asal Anda dari mana? Dari Pulau Jawa. Oke. Nama Anda siapa? Cekronoto. Cokronoto. Oh, Cekronoto ya. Tepatnya dari Pulau Jawa. Kira-kira Jawa mana? Jawa Barat. Cekronoto. Malam hari ini kami ingin bertanya-tanya pada Anda tentang seputaran Gunung Tangkuban Perahu. Apakah Anda pernah dengar? Pernah? Tidak mengetahuinya? Kalau mendengar nama Sangkuriang pernah dengar? Jadi sedikit gambaran tentang Sangkuriang yang Anda tahu kira-kira seperti apa? Saya tidak mengetahuinya. Hanya saja ada teman saya yang mengerti cerita itu. Oh, teman Anda mengerti itu. Jadi kira-kira teman Anda bisa berbagi cerita dengan kami apa tidak? Mungkin saja Bisa ya. Jadi Cekronoto kalau misalnya pada malam hari ini bergantian dengan teman Anda, kira-kira bersedia? Oke. Pak Main silakan diganti. Terima kasih Cekronoto ya atas kehadirannya. Silakan panggil teman Anda dan bergantian ya. Assalamualaikum. Anda teman Cekronoto ya? Asal Anda dari mana? Dari Pulau Jawa ya? Tepatnya di Jawa Barat kalau tidak salah. Oke, Anda mempunyai nama? Siapa namanya? Habil. Oke. Habil, apakah Anda Muslim? Assalamualaikum Habil. Alhamdulillah. Habil, kami ingin bertanya-tanya tentang Sangkuriang atau Gunung Tangkuban Perahu. Dan tadi ketika kita bertanya dengan Cekronoto menyarankan untuk memanggil Anda. Jadi kira-kira Habil, apa yang Anda ketahui tentang Sangkuriang? Sangkuriang, salah satu anak yang ingin nikahi ibu kandungnya sendiri. Dia ingin menikahi ibu kandungnya sendiri. Kalau tidak salah nama ibu kandungnya itu Dayang Sumbi. Oke ya, Dayang Sumbi ya. Jadi begini, mungkin pemirsa Klana Masa sudah banyak mengetahui tentang cerita Sangkuriang dan ibunya Dayang Sumbi. Tapi pada malam hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang
sedikit dulu katanya Habil, si Sangkuriang ini bekerja sama dengan jin, apakah benar? Ya, itu benar. Oke. Sampai sekarang jin tersebut masih berada di sana atau tidak? Masih. Masih ya. Jadi kalau yang cerita tentang Sangkuriang menendang perahunya dan kemudian menjadi gunung, apakah itu benar? Itu benar. Itu benar ya. Ya. Jadi seperti yang kita tahu Habil, bahwa Sangkuriang ini memiliki ilmu yang sangat luar biasa hebatnya. Apakah benar si Sangkuriang ini yang mengajari adalah jin juga? Ya. Sangat benar. Dia tidak memiliki guru ya? Tidak. Gurunya hanya jin yang membisikkan padanya ya? Dan diikuti oleh ratusan jin hanya untuk membantu Sangkuriang. Banyak pengikutnya ya dari kalangan jin ya? Iya. Jadi untuk ibunya Dayang Sumbi, apa yang terjadi pada ibunya? Seperti yang sudah didengar banyak orang, bahwasannya ibunya menjadi setangkai bunga. Dia menjadi setangkai bunga karena putus asa atau karena dibuat oleh Sangkuriang? Dibuat oleh Sangkuriang. Jadi dirubah menjadi bunga. Begini Habil, jin yang membantu Sangkuriang pada saat itu mereka di sana sebagai pengikut atau pengagum setia Sangkuriang atau tidak? Kalau pengikut sudah tidak, hanya saja masih menjadi pengagum Sangkuriang. Masih menjadi pengagum ya, karena memang dulu yang memimpin mereka Sangkuriang ya. Oke. Jadi Gunung Tangkuban Perahu pada saat ini apakah sering didatangi orang? Sekarang sudah menjadi tempat wisata bagi kalangan orang yang di Jawa Barat. Oh, sekarang sudah menjadi tempat wisata ya. Dan jin tersebut yang selalu mengikuti Sangkuriang bertempat tinggal di Gunung Tangkuban Perahu. Anda sendiri bertempat tinggal di mana? Saya jauh dari mereka. Oh, Anda jauh dari komplotan jin yang pengikut Sangkuriang ya. Jadi kira-kira Anda kan seorang muslim. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa diambil dari cerita tersebut supaya manusia-manusia di sini ini bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut? Kalau sudah mendengar cerita itu, kembali kepada diri mereka masing-masing. Kembali kepada diri mereka masing-masing, ingin menjadi kepribadian yang seperti apa? Apakah ingin menjadi kepribadian seperti Sangkuriang yang ingin menikahi ibu kandungnya, atau menjadi diri sendiri? Begini Habil, dulu yang kita dengar bahwasannya Dayang Sumbi ini sangat awet muda, benar? Kira-kira Habil tahu nggak rahasia
awet muda yang diterapkan Dayang Sumbi pada saat itu? Saya sama sekali tidak mengerti. Oh, tidak mengerti. Karena memang pada saat itu kan ketika si Sangkur yang kecil dan sampai tumbuh dewasa, ibunya sangat masih awet muda. Jadi makanya si Sang Kuryang itu bisa jatuh hati pada ibunya sendiri, karena memang dia terlihat masih muda ya. Ya, itu benar. Oke. Jadi Habil, kira-kira kegiatan Anda di sana, di tempat tinggal Anda seperti apa? Saya hanya bertempat tinggal sendiri. Ya. Tidak ada teman atau kerabat. Oke. Jadi teman Anda yang tadi itu cukup hanya mengenal saja begitu? Terkadang Jekronoto sering menemui saya, berbagi cerita. Berbagi cerita ya. Jekrono itu seorang muslim juga? Tidak ya. Tapi Anda dan Jekrono itu berteman baik. Oke. Habil, malam hari ini terima kasih sudah datang dan berbagi cerita pada kami. Sebetulnya kami juga sudah mengetahui tentang cerita Sang Kuryang dan Dayang Sumbi, serta yang lebih dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu tadi itu. Terima kasih sudah hadir. Jadi pesan Anda pada penonton atau kita semua yang ada di sini cukup seperti tadi. Oke. Dan ini Gus Iman mau hadir. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi kira-kira Gus Iman? Sedikit tambahan dari saya. Iya Gus. Iya. Begini, siapa namanya tadi? Habil. Habil. Ya. Habil. Ya. Anda kan dari bangsa jin. Ya. Anda sudah ada sebelum Sang Kuryang itu ada atau setelah Sang Kuryang itu ada? Saya ada sebelum Sang Kuryang ada. Oh begitu ya. Berarti Anda lebih dulu ada lah gitu ya. Pertanyaan sedikit tambahan. Anda tahu betul tentang Sang Kuryang ini? Sebenarnya tidak terlalu mengerti. Oke, ya singkat saja pertanyaan tambahan. Menurut Anda, apakah Sang Kuryang ini kategori yang memiliki ilmu bolo sewu atau tidak? Saya rasa tidak. Menurut Anda tidak lah ya. Oke ya, saya hargai ya, tentunya kan sepengetahuan Anda ya, seperti itu. Oke lah, saya rasa cukup mungkin. Iya ya. Jadi Kita pulangkan saja lah ya. terima kasih Habil atas kedatangannya malam hari ini. Maaf sudah mengganggu. Ya, pulang ya. silakan pulang. Nah, baiklah pemirsa Klana Masa, proses mediumisasi kami pada malam hari ini sudah selesai. Saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Gus Iman. Oke, Gus. Tadi sudah berjalan proses mediumisasi kita. Banyak informasi yang diberitahu oleh jin muslim tadi yang bernama Habil. Kira-kira kesimpulan dari Gus Iman tentang mediumisasi pada malam hari ini kira-kira bagaimana Gus? Ya, memang pada intinya legenda, mitos ataupun cerita yang beredar tentang Gunung Tangkuban Perahu ini udah nggak asing lagi lah di kalangan masyarakat Nusantara kita ini kan. Tapi setidaknya kita mengambil benang merah pelajaran dari sedikit obrolan tadi, bahwasannya yang namanya manusia menikah dengan mama kandungnya itu nggak boleh. Tentunya dalam aturan agama Islam itu nggak boleh. Jangan sampai kita melakukan hal yang sejenis. Iya. Jangan sampai peristiwa Sang Kuryang itu terulang pada kita lagi gitu Gus ya. Beruntung menurut cerita yang beredar pernikahan itu kan nggak terjadi. Ya, beruntung gitu loh. Jadi ya kita jangan sampai mengikuti ataupun sampai punya keinginan hal yang seperti itu tentunya.
Tapi yang terpenting lebih baik kita terus mengamalkan agama yang kita pahami dengan cara belajar dan belajar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, supaya iman yang ada dalam diri kita itu bisa menjadi pencerahan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tahu rambu-rambu mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang. Ya, utamanya itu. Saya rasa mungkin cukup Gus. sedikit saya menambahkan tentang hal yang lain. Tentunya. Apa itu Gus? Ya, buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, ya, kami dari tim Kelana Masa tentunya mengapresiasi buat sahabat semua, ya. Dan bila mana giveaway dari kami kurang memuaskan, jangan dilihat dari bentuk dan wujudnya. Itu hanya sedikit niat baik dari kami guna mempererat tali persaudaraan antara kami dan sahabat semuanya. Dan bagi yang belum beruntung, ya, belum beruntung, nanti di kesempatan selanjutnya kita akan terus mencoba berusaha berbagi semampu kami. Dan bagi sahabat Kelana Masa yang sudah tahu dan biasa menonton channel pribadi saya rencananya pun nantinya di channel tersebut akan melakukan giveaway juga nantinya. Iya. Cuma itu nanti sahabat ya. Jadi jangan lupa bila mana berkenan tonton juga channel pribadi saya. Ya seperti itu. Channelnya abang sudah tahu kan? Tahu, iya. tentunya. Mana tahu ada sahabat Kelana Masa yang belum tahu, boleh dikasih tahu. Channel Gus Iman Family. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, silakan tonton dan subscribe channelnya. Lagi-lagi ya saya ingatkan, Gus Iman Family. Nah, di situ isinya nggak begitu jauh beda lah sama tim Kelana Masa, karena memang tapi lebih intinya di sana banyak tips Gus, tips yang kita bagikan, banyak tips yang dibagikan oleh Gus Iman di video-video di channel Kelana Masa, dan di channel Gus Iman itu sangat berbeda tips yang dikasih ya Gus ya. Insya Allah begitu. Jadi teman-teman bisa nonton video-video Gus Iman Family. Oke. Jadi kalau misalnya nanti sudah menonton di channel Gus Iman Family juga bakal ngasih giveaway. Insya Allah, Gus ya. Iya, Insya Allah. Dan kemungkinan mungkin nggak sampai ratusan ribu subscriber. Iya. Kalau kemarin kita kan tunggu sampai ratus ribu. Oke. Jadi cukup Gus. Saya rasa cukup. Oke. Ya. Jadi pemirsa Kelana Masa, cukup sekian video dari kami malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Jangan lupa ya teman-teman ya, subscribe atau tonton video-video di channel Gus Iman Family. Oke, Gus, kita pamit. Monggo. Oke, akhirnya saya Edi Putra Sani dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.